Yang penting menurut saya sih semua hari itu hari sayang gitu. Dan tiap hari juga orang yang di sekeliling saya tuh pasti saya sayang kok. Kamu sudah lulus ujian saya. Itu semakin menegaskan bahwa Tante sebelumnya nggak pernah percaya sama saya. Dan Tante sama sekali nggak menganggap saya ada harganya. Ya mudah-mudahan aja sih cintanya Mbak Naira itu nggak gampang luntur kayak kemeja ya dokter ya. Dasar kelinci. Sesuai perjanjian kemarin, kalau butik kamu nggak beres hari ini, kamu mendingan kerja di RSIM sebagai cleaning service. Titik. Atika! Kamu adalah satu-satunya orang yang paling aku cintai. Di hari Valentine ini, maukah kamu menjadi pacarku? I love you too, honey. Apa? Nggak kedengeran. Lagi, Atika. Aku cinta sama kamu. Tenang dulu, Tika. Bentar lagi. Bertahan. Jangan ketut dong. Bentar lagi. Bentar. Finish. Dokter, kita menang, dokter. Katanya bukan muhrimnya, gimana? Oh iya, aduh. Wah, Mas, ini hadiahnya. Handphone! Aduh kakiku. Kenapa? Aduh, ini benjut ini. Aduh. Tolong! Bukain di depan, tolong! Mudah-mudahan Kakiku sakit loh, dokter. Sama lain sakit juga. Aduh. Dokter, ini teleponnya kita jual aja ya. Ntar hasilnya kita bagi 2. Katanya itu handphone buat simbah kamu, gimana sih? Malah dijual. Iya, tapi tetap aja saya nggak tega. Kan tadi yang lomba itu yang manggul saya itu dokter toh. Ya tapi kan saya nolongin kamu itu dengan tulus. Udah deh, nggak usah dijual, mubasir. Saya jadi terharu nih dokter, kok baik banget. Udah. Ntar kalau didengar banyak orang kan nggak enak. Dikirain siapa apain kamu lagi. Masih, come here nih. Kami lagi nih. Lagian kenapa sih? Kami aja takut. Ya, karena bukan muhrimnya toh. Tadi juga sebenarnya waktu lomba tadi tuh, waktu dokter gendong saya tuh sebenarnya saya agak risih loh. Siapa juga nganggap kamu muhrim saya? Orang tadi waktu saya panggil kamu, saya mikirnya panggil karung beras. Ya Allah dokter, kok tega banget. Jadi tadi tuh ceritanya kuda lagi bawa karung beras gitu. Terus aja, terus. Bukannya terima kasih, ngatain kuda lagi. Balikin hadiahnya, sini. Dokter juga yang ngatain saya karung beras. Emang beratnya sama kan? Duduk ah. Aduh. Dokter, itu saya rada bingung loh. Tadi kan manggulnya di sini, kenapa bisa sakitnya nyampe sini ya? Udah satu pagian ini udah. Sakit di atas sampai ke bawah, no encok nih. Oh begitu ya? Patah Kirain tulang sakit kayaknya. di sini. Sebenarnya sih sakitnya nggak akan berasa kalau ada yang elus-elus. Mungkin loh ya. Mungkin. Ya
Jangan saya lah, nggak enak. Mana sih? Katanya sahabat. Sahabat kok ngenolongin sahabat. Ya wes lah, ngadep sana dulu. Ngadep sana. Sana. Ini awas tangannya. Wah. Di sini ya, dokter. Sakit, dokter. Aduh, bener sakit. Aduh, sakit, gak ada lagi. Aduh, sakit beneran. Apa sih? Lah masa iya saya elus-elus bisa hilang sakitnya, begitu saya keluarin tangannya bisa sakit? Ini bohong ini kayaknya. Gak rela. Balikin tuh handphone. Ya wes lah nih, kalau mau nih ambil aja nih tangannya, ambil aja nih. Ojo nesu-nesu toh. Oh iya. Nular. Awas ya, kalau sampai ketahuan Mas Minhoku ada di sini, aku seret pulang Mas Minhonya. Nggak rela aku. Masa dia Valentine berdua sama si kutu kupret sih? Nggak pakai, nggak boleh. Mana ya? Lu ngapain kemari? Lu mau ganggu titisan ibu gua lagi ya? Ya ampun Bang, nuduh mulu sih bisanya. Bang, saya itu kesini pingin nyari pacar saya. Pacar saya itu direbut tuh sama titisan ibu abang itu tuh, kurang ajar. Shh, udah. Ngapain lu nangis begitu? Emang lu doang stres masalah cinta? Gua juga, Mbak. Nggak penting. Sini, Mbak. Dengerin curhat gue ya. Aduh, Bang, emangnya penting ya dengerin curhat Abang? Dengerin dulu gue curhat ya. Apa emang gue harus dengerin lo curhat gitu? Aduh, Abang. Duduk. Ih, Bang, saya mau pulang nih. Ngapain sih curhat-curhat segala kayak bencong lo lama-lama? Ntar dulu, Mbak. Sebenarnya gue juga patah hati, Mbak. Pacar gue barusan mutusin gue, Mbak. Ya terus? Mbak, terima kasih ya, Mbak. Mbak udah jadi teman kencan Valentine's gue. Gila, apa bener sih gue? Masa gue Valentinean bareng si kutu kupret ini, si preman buncit jelek botak ini sih? Aduh ampun deh. Ini kakinya. Kok ditarik? Kan mau diobatin. Pelan-pelan ya. Wes nih. Nih, tuh. Weh. Buset. Aduh. Pelan-pelan toh ngelusin benjutnya itu. Benjut. Aw! Sakit, dokter. Ini pelan. Tapi Tik, tahu nggak? Ini merupakan malam Valentine yang paling gila yang pernah saya alamin. Ya kalau sama Naira pastinya makan di hotel berbintang, candlelight dinner, dan saya harus bawa boneka lah, mawar lah, coklat lah, inilah. Sebenarnya bener ya kata orang, kalau kita mau happy, bukan kemana kita harus pergi, tapi sama siapa kita perginya. Tetapi ya dokter ya, ini cukup dokter tahu aja. Ini pertama kali loh saya ngerayain Valentinean gitu. Alhamdulillah juga bisa bawa pulang telepon buat Simbah. Pasti Simbahku itu seneng banget. Seandainya saja anaknya Om Rizal itu Atika, gua nggak perlu pusing-pusing kayak gini, nggak perlu capek untuk mengalah. Karena Atika selalu ngertiin gua, selalu bisa bikin gua happy, sampai gua lupa dengan semua beban hidup gua. Astaga, ya ampun, itu aku kan ada janji sama Mas Fahri. Aduh, kok bisa aku lupa gitu ya? Kamu mau saya antar ke tempat kalian janjian? Udah, nggak usah. Biar saya telepon dulu. Wes, mana handphonenya ya? Mau yang baru? Hati-hati kan nih. Naik. Aduh, Sultan. Pasti udah sampai nih di restoran depan.
Dia pasti lagi nungguin gue sendirian. Maafin aku ya, Tika. Maafin aku. Gak diangkat, dokter. Mungkin Mas Fahrinya marah kali. Karena saya lupa. Saya minta maaf ya, Tik. Gara-gara saya malam Valentine kamu jadi berantakan. Enggak kok. Ini kan salah saya juga. Karena saya duluan kan yang ngajak dokter tadi pergi. Tapi kamu nggak nyesel kan ngabisin malam Valentine sama saya? Nyesel, dokter. Nyesel? Iyalah. Tadi di pasar malam kita nggak sempat beli kembang gula-gulaan itu. Wes dokter tahu nggak kembang gula? Gulali? Ya biasanya kalau di pasar malam kayak begitu di kampungku, aku sama si Mbah itu pasti beli kembang gula. Kamu ini aneh tapi nyata ya. Saya kagum sama kamu, Tik. Kamu gampang banget bahagia dengan hal yang sederhana. Bahkan untuk kebahagiaan hidup kamu sendiri, kamu jarang ngebandingin hidup kamu dengan orang lain. Salut. Tadi bilangnya nyesel. Kok dokter bilang bahagia ya? Nyesel itu berarti sebel. Wis aneh. Dokter yang aneh, bukan saya. Bang. Gulali kan? Masih ada, Bang? Wah, maaf Mas. Saya udah mau pulang nih. Saya pesan 2 lah, Bang. Ini teman saya udah kepengen banget, Bang. Seharusnya dari tadi, Mas. Gini aja deh, Bang. Saya bayar 10, tapi Abang kasihnya 2. Halah, dokter. Piye toh? Mau, Mas. Tapi tunggu ya, Mas. Saya ngambil ke teman saya dulu ya. Tunggu di sini, jangan kemana-mana ya, Mas ya. Ini uangnya, Pak. Waduh, makasih. Cepat ya. Tunggu ya, sebentar ya. Dokter, ini piye toh? Di mana-mana kalau orang nawar itu beli 10 gratis 2. Ini bayar 10, dapatnya 2, piye toh? Dokter kayak begitu, saya nggak mau makan. Ya udah, kalau nggak mau, saya makan sendirian. Bener, dua-duanya dihabisin. Oh iya dong. Daripada mubazir. Masih ada sedikit gulanya. Naira kok belum pulang juga ya, Maya? Ya nggak apa-apa kan, Papa. Namanya juga lagi ngedate sama Sultan. Tapi Sultan kan kalau nganter dia sebelum jam 10 malam. Coba telepon dulu deh, Ma. Perasaan Papa nggak enak, takut kalau ada apa-apa. Aduh, Papa. Nggak ada apa-apa. Papa ini kayak nggak pernah muda aja deh. Biarin aja lah, Papa. Mereka itu harus lebih dekat hubungannya, ya kan? Kita lagi mau tunangan. Ini, Mas. Kembalinya. Makasih, Bang. Iya. Makan. Yakin nggak mau? Enggak, kan aja. Kata abangnya, kalau buka tuh pelan-pelan. Biar plastiknya nggak rusak. Ini tuh namanya gulali. Kapas apa gulali sih? Enak. Duit segitu kok diambur-amburin, dokter. Tika, there's nothing compared with the happiness that I get from you tonight. Even for this food, 100,000, I could pay even more, 1,000,000. Dokter, itu pakai bahasa apa toh? Orang mudeng babar blas aku, jangan bikin mumet begitu dong. Aduh, apa artinya? Apa? Artinya, nggak ada yang sebanding dengan kebahagiaan yang udah aku dapatkan dari kamu, Tika. Dan, kalaupun cuma makanan 100.000, saya bisa bayar sampai 1,000,000. Oh, gitu ya. Tetap aja buang-buang duit namanya. Sebagai tanda terima kasih saya, mau nggak nyicipin? Emoh, dokter. Ini jorok, ini bekas mulutnya dokter, ini yang baru aja. Ya jatuh kan? Udahlah. Tapi udah lama saya nggak pernah makan makanan seenak ini, Tik. Lumayan ya.
Tapi dokter, ini bagaimana ya? Kita bilang sama Simbah itu tentang sandiwara kita. Dokter udah punya ide belum? Belum sih. Tapi bukan berarti saya berhenti untuk berusaha, Tika. Saya pasti akan mencari cara untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik buat semua orang. Karena bagaimanapun juga kan urusan kamu itu urusan saya juga. Kok gitu dokter? Bagaimana bisa urusan saya urusan dokter juga? Kita kan sahabatan. Terus dokter nggak coba nyamperin Mbak Naira? Ntar nungguin loh. Nggak usah dibahas lah. Males pas saya. Jangan kayak gitu toh dokter. Lebih baik dokter itu bisa ngertiin dia apa adanya daripada dokter itu berusaha untuk merubah dia jadi orang lain. Jangan makan gulali. Enakan begitu toh? Ngiler yang ngeliat saya makan kayak begitu ya? Mas kemana aja sih? Dari tadi saya ketok-ketok pintu, teriak-teriak. Masa nggak kedengeran? Saya tuh udah 1 jam lebih di ruangan ini. Gimana ceritanya, Mas? Oh, jadi mau cari tempat pacaran yang tersembunyi ya? Mas jangan sembarangan ngomong ya. Dia bukan pacar saya. Mikir jorok aja. Sekarang gue mesti ngapain ya? Halo? Siapa ini? Halo? Kok kamu yang angkat? Ini siapa ini? Kamu nyolong HP anak saya ya? Ayo ngaku. Bukan Tante. Ini Fahri. Fahri temannya Sultan. Fahri. Wait, tunggu. Kok kamu yang angkat HP anak saya? Anak saya kan lagi jalan sama Sultan. Saya ada di kafe tempat Naira janjian sama Sultan. Terus saya lihat Naira duduk sendirian, Sultannya nggak datang. Dan Naira minum terus sampai mabok, Tante. My God, jangan bercanda kamu. Saya serius, Tante. Ngapain saya bercanda? Terus ini Naira gimana, Tante? Mau saya anterin pulang? Aduh, gimana nih? Kalau Papa tahu pasti bakal merah besar. Tadi siang udah mergokin butiknya nggak ngurus, sekarang pakai acara mabok lagi. Gini ya, kamu tolong anterin ke rumah ya. Iya, Tante. Tapi nanti kalau udah deket rumah, miss call saya, ya. Jangan masuk dulu. Iya. Gimana, Mai? Naira udah pulang? Belum, Papa. Dia lagi menuju pulang kok katanya. Apa nggak lebih enak nonton TV-nya di dalam kamar, Pak? Bisa sambil tidur-tiduran, ya kan? Naira biar Mama aja yang nungguin. Soalnya Mama belum ngantuk kok. Papa kan kurang istirahat, ya? Papa belum ngantuk kok, Ma. Papa mau nunggu sini aja. Nanti kalau Sultan datang, Papa mau ngobrol sebentar sama dia. Aduh, gawat nih. Danger gawat. Terus lewat mana nanti Nairanya? Mama kok gelisah? Kenapa? Gelisah enggak apa-apa. Halo Mas Fahri. Tika, kamu di mana, Tika? Saya di depan rumah, Mas. Ya ampun, kamu pasti di depan rumah nungguin aku ya. Maafin aku ya, Tika. Maaf banget. Kamu nungguin aku sampai jam segini. Maaf ya, Tika. Mas Fahri sekarang lagi di mana? Aku lagi di jalan.
Sultan. Naik. Itu kayak suaranya Mbak Naira. Iya, Tika. Aku lagi sama Naira. Tadi kita kejebak di kafe di hotel. Naira mabok tadi. Astagfirullah. Mbak Naira mabuk? Iya. Kayaknya tadi dia nungguin Sultan. Cuman Sultannya nggak datang-datang. Makanya dia frustasi terus minum terus sampai mabok. Ya udah Tika, aku nganterin Naira dulu ya. Maaf ya Tika, malam ini kita nggak jadi deh ngedate-nya. Aku ganti besok ya. Kamu nggak kecewa kan? Ya wes, nggak apa-apa. Yang penting Mas Fahri harus jagain Mbak Naira ya. Iya Tika. Duh, ini bagaimana ya? Dok, dokter. Tika. Ya? Kok aku malah jawab? Kenapa toh dokter? Nggak ada yang bisa ngertiin perasaan saya. Perasaan apa toh dokter? Nggak ada satu orang pun yang mengerti perasaan saya. Termasuk kamu. Apa salah kalau saya tidak mencintai Naira? Apa salah kalau saya menyukai cewek lain? Dokter suka sama cewek lain gitu? Siapa toh dokter? Siapa namanya? I like the girl who used to say weird things. Bosok Inggris meneh. She's always speaking Japanese. She's cute, weird, but honest. Sekarapmu lah dokter. Orang ngerti aku mbuh. Oke. Ya, ada taruh situ aja. Aduh. Thank you ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Tante. Saya permisi dulu ya. Tunggu. Wait. Shh, jangan berisik. Kamu kerja di mana? No, tunggu. Saya pernah lihat kamu itu bukannya kerja di kafe di dekat butiknya Naira. Iya, betul Tante. Saya bukannya apa-apa ya, saya heran aja. Kok kamu begitu rela nganterin anak saya pulang seperti ini? Kamu nggak ada niat macem-macem kan sama anak saya? Dia udah punya calon loh. Maksud Tante apa? Maksud saya, kamu jangan tersinggung ya. Ya maklumlah,
Saya harus hati-hati kan, saya selalu ngecek teman-temannya Naira dari sejak di SMA. Saya harus hati-hati, saya nggak mau anak saya dimanfaatin. Maaf Tante, tapi saya nggak punya niat serendah itu. Lagian saya juga udah punya pacar kok. Dan satu lagi, saya sama sekali nggak tertarik sama Putri Tante. Oke juga tuh anak. Beda banget sama teman-teman Naira yang lain. Hah? Loh, tapi Sultan di mana ya? Kurang banget tuh anak bikin Naira seperti ini. Kok bisa mabok kayak gini sih Naira? Aduh ampun, ampun. Saya tidurnya udah lama ya? Kok nggak dibangunin sih? Apa lagi? Kamu lagi ngapain sih? Lama sekali angkat teleponnya. Apa sih ini? Calon mertua kok arogannya kayak gini sih? Emang dipikirin aku ini apa? Terlaluan. Halo, lagi ngapain kamu? Dan kenapa kamu biarin Naira tunggu sendirian di kafe hotel? Maaf Tante, tadi aku itu ketiduran Tante. Karena aku capek banget hari ini Tante. Oh, jadi karena alasan kamu capek, kamu bisa membiarkan perempuan yang begitu mencintai kamu menunggu sendirian dengan sia-sia karena capek. Tante, kemarin kan saya sudah sempat bilang sama Naira Tante, kalau saya menolak untuk pergi keluar. Ya udahlah Tante, nanti saya coba ngomong sama dia. Too late, sudah telat. Nairanya pulang nangis-nangis dan sekarang sudah tidur. Terima kasih. Bu Yulia nusu-nusu meneh ya? Emang tiap harinya begitu bukan? Tapi sebenarnya kasihan juga sih. Mbak Naira itu mabuk loh dokter. Naira mabuk? Iya. Tahu dari mana? Tadi itu Mas Fahri kasih tahu saya. Katanya Mas Fahri itu nganterin Mbak Naira pulang dalam keadaan mabuk karena nungguin dokter katanya. Mabuk kok dibilang nangis-nangis? Nggak bisa bedain apa? Tadi waktu saya tidur, Mang Igo kan? Nggak ngomong aneh-aneh kan? Tika yang bener, Tika jawab. Ngigo nggak tadi saya? Tik, nggak ngomong yang aneh-aneh kan? Saya nggak ngerti dokter itu ngomong apa. Soalnya ngigonya tuh pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah dong. Nggak ngerti. Bagus. Kalau dokter pakai bahasa Jawa, nah saya ngerti. Ini yang nggak ngerti rooming itu katanya. Ya udah. Berarti besok-besok saya kalau ngigo pakai bahasa Jerman atau Perancis kali ya? Emangnya dokter bisa? Iso. Itu bahasa Jawa kan ya, bukan bahasa yang rooming itu kan? Je ne sais pas. Dokter. Tapi kalau misalkan dokter belum bisa mencintai Mbak Naira, dokter tetap harus berusaha ya. Kamu ini ngomong apa sih? Kok tiba-tiba nasihatin saya? Ya kalau dokter sampai sekarang itu belum bisa mencintai Mbak Naira ya nggak apa-apa. Yang penting dokter itu harus berusaha, ya. Kata siapa saya tidak mencintai Naira? Ngarang. Atau jangan-jangan kamu suka ya sama saya? Buktinya? Ngungkit-ngungkit, ngulik-ngulik. Ya kan? Alah, udahlah Tika, ngaku aja, iya kan? Ini kenapa lagi? Kok senyum-senyum? Kenapa?
Kata Simbah saya, kalau ada orang yang senyum-senyum gak jelas, artinya gila. Apa sih? Ah, udahlah. Bye good girl. Senyum lagi. Wah, ini gila beneran nih kayaknya. Apaan sih? Apa? Kasih tahu nggak ya? Ya wes ah, aku mau turun dulu. Bye good girl. Bye-bye, good boy. Bilang bye-bye dulu sama dokter. Bye-bye dokter kuda. Bye-bye. Naira kemana? Kok jam segini belum bangun? Mau jadi apa anak perawan kok gini terus? Astaga, Naira. Si tidur. Nay. Kok alkohol? Sama siapa dia semalam? Pasti bukan sama Sultan, karena Sultan nggak mungkin ngasih dia minuman beralkohol. Naira, ayo bang. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Ribut banget sih, Pak. Ada apa sih, Pak? Dari mana sih kamu? Ayo bangun. Pak. Aduh. Mabok dari mana sih, Pak? Kamu sadar kayak gini udah bilang mabok. Astaga, Nay. Kamu... Ma, lihat nih, Ma. Kelakuan anak Mama ini. Kamu itu... Papa! No. Please, jangan kayak gini, Papa. Please, jangan. Kamu kira Papa bodoh? Hah? Jelas kamu mabok. Kamu bohongin Papa. Kamu menghargai diri sendiri aja nggak bisa. Gimana kalau kamu nanti nikah, punya anak? Mau jadi apa sih, Nay? Naira. Papa sayang kamu tahu. Papa sayang sama kamu. 7 tahun Papa dan Mama harus menunggu kehadiran kamu. Kehadiran kamu merubah kehidupan kita, Naira. Kamu satu-satunya harapan Papa dan Mama. Masa sih, Nay? Dengan semua kelimpahan kasih sayang yang Papa Mama kasih, kamu nggak bisa menghargai diri sendiri. Nyesel sekali. Semua kemanjaan yang Papa Mama kasih sama kamu ternyata jadi bumerang buat masa depan kamu. Maafin aku, Pak. Atika, kamu saya pecat. Bah, iki sarapannya udah aku taruhin di sini ya. Dimaem dulu. Lah. Iki apa ta? Duk. Mbah, ini itu telepon. Kemarin saya itu ikutan lomba, Mbah. Terus menang, dapetin telepon. Jadi ini buat Mbah ya. Nah, ini kalau misalkan nanti ada telepon masuk gitu, Tika telepon. Mbah tinggal angkat yang sebelah sini nih. Nih di pojok sini, pojok kiri ya. Iki. Terus kalau misalkan Mbah mau tutup teleponnya, Mbah tinggal pencet yang sebelah sini nih. Nih.
Gampang toh? Iya. Gampang toh ya. Mang ya wis, kalau begitu Tika berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nduk. Papa jangan marah dulu, please. Mama kali ini nggak usah ikutan ya. Papa udah capek lihat kelakuannya Naira. Maafin Naira, Pak. Maaf kamu bilang. Kamu nggak mikir ya? Muka Papa mau ditaruh di mana kalau Sultan atau keluarganya lihat semua kelakuan kamu? Tapi ini semua tuh gara-gara Papa selalu marah-marahin aku, Pak. Papa kan marah-marah karena Papa sayang sama kamu. Ya udah, mulai sekarang kamu kerja jadi cleaning service di rumah sakit kita. Papa kok tega sih? Ya udah, kamu nggak jadi cleaning service tapi kamu kerja di kafetaria rumah sakit. Kafetaria? Ya. Pak, aku nggak mau jadi manajer di sana, Pak. Naira udah. Manajer? Siapa yang bilang kamu jadi manajer? Kamu cuci piring di sana. Oh my God, Papa, come on. Masa anak direktur rumah sakit jadi tukang cuci piring? Ma, tolongin. Udah bagus kamu nggak cari kerja sendiri. Karena Papa yakin nggak ada yang mau terima kamu jadi pegawai. Dan kalau kamu mau naik posisi, kamu harus usaha sendiri. Mulai dari bawah, mulai dari nol. Pak, please dong, Pak. Aku nggak mau, Pak. Terserah. Kamu mau atau nggak mau. Tapi Papa nggak akan kasih kamu tunangan sebelum kamu berprestasi di sana. Dan Papa akan tarik semua fasilitas yang kamu terima dari Papa dan Mama. Mulai sekarang, kamu harus belajar hidup mandiri. Kamu harus belajar hidup dari gaji kamu sendiri. Ma, aku mesti gimana, Ma? Orang-orang di rumah sakit pasti ngetawain aku. Udah, mendingan kamu ikutin aja permintaan Papa kamu dulu, ya. Nanti Mama cari jalan keluarnya buat kamu. Stasiun balapan Kuto Solo sing dadi kenangan kue karo Hai, pagi dokter. Ini loh saya lagi olahraga ini. Kata Simba saya kan kalau pagi-pagi itu bagusnya itu olahraga supaya kita itu badannya sehat gitu. Biar kayak yang di ini loh tulisan-tulisan SD itu apa sih? Mensono ke rumah sono dokter. Mensana et corpore sano itu artinya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya itu maksud saya dokter. Ya Allah, kenapa Naira nggak bisa kayak Tika? Selalu semangat, rajin bekerja. Anak seperti Tika nggak akan pernah bikin orang tuanya khawatir. Dokter Rizal, kok malah ngelamun toh? Dokter, kata Simba saya, kalau pagi-pagi itu nggak boleh ngelamun. Nanti rezekinya dipatok sama ayam loh. Iya, Simba kamu benar. Saya jadi pengen kenal sama beliau. Tika, setelah saya amati kayaknya sayang ya kalau kamu cuma kerja di cleaning service. Ya bisa gimana toh dokter? Ya masih beruntung saya punya kerjaan. Lagian saya kan juga harus pintar-pintar nabung supaya cita-cita saya yang jadi juru masak itu kecapai gitu. Juru masak itu loh Chef Atika. Chef. Ya. Chef pakai H, Atika pakai H. Atika, kamu saya pecat. Aduh, maaf dokter, maaf.
itu abis tiba-tiba tadi kok dokter bilang saya dipecat toh dokter, saya salah apa? Saya pecat kamu dari cleaning service dan saya pindahkan ke kafetaria. Kafetarian dokter? Itu yang buat orang makan gitu kan? Kafetaria bukan kafetari. Dokter, alhamdulillah, matur nuwun dokter, matur nuwun. Terima kasih ya dokter ya. Ya sudah, kamu nanti mulai di bagian cuci piring dulu. Nanti kalau kamu rajin, kamu pindah ke dapur. Pasti dokter, pasti. Saya pasti kerjanya yang rajin. Saya nggak mungkin ngecewain dokter. Ya wes kalau gitu saya ngepel-ngepel lagi ya dokter ya. Terima kasih ya dokter. Dokter, semoga Allah ngebalas kebaikan dokter. Saya kerja dulu. Kenapa aku selalu pengen lihat anak itu maju seperti anakku sendiri? Apa mungkin karena akhir-akhir ini aku selalu ingat sama Rahma? Andai saja anakku dan Rahma masih hidup, pasti sudah sebesar Atika. Seandainya aja aku tuh punya bapak kayak dokter Rizal. Tapi nanti kalau misalnya aku gajian pertama, aku pengen kasih dia kado. Tapi sekarang aku pengen ngabarin Simbah dulu. Halo, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ini loh, Tika mau ngabarin kabar bahagia. Tadi barusan aja bosnya Tika itu promosiin Tika. Katanya sekarang Tika itu kerjanya di kafetarian, Mbah. Alhamdulillah. Tuh kan apa sih Mbak bilang, Duk? Kalau kamu itu loh mengabdi dengan baik dan setia, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Gitu kan? Ya wes lah kalau begitu Tika kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika. Mas Fahri pasti pengen marahin aku ya. Maaf ya Mas. Enggak, Tika. Justru aku mau minta maaf sama kamu. Kamu pasti sedih banget ya gara-gara aku ngancem buat ngebongkar semua rahasia kamu sama Simbah. Oh enggak kok Mas. Enggak, saya juga bisa ngerti perasaannya Mas Fahri itu seperti apa. Aku senang, Tika. Karena kamu bisa ngertiin gimana perasaan aku. Mungkin kemarin kamu sempat mikir kalau aku tuh nggak punya hati, aku tuh kejam. Tapi sebenarnya aku ngelakuin semua ini demi kebaikan kamu, Tika. Nggak baik kan kalau kita lama-lama ngebohongin orang tua kayak gini. Dan aku juga yakin, Mbak Mahni pasti bisa menerima kenyataan apapun tentang Mas Aryo. Karena Simbah sayang sama kamu, Tika. Atika pasti lagi dimarahin sama Fahri. Aku harus cari akal untuk bantu Atika. Oh iya, soal ngedate Valentine kemarin yang gagal, maafin aku ya. Masih ada lain hari kan? Iya, nggak apa-apa kok. Sultan tunggu. Ya Om. Kamu mencintai Naira kan? Amit-amit banget sih gue kerja di sini, kotor. Aduh Mbak Naira, maaf ya. Kok nasib Mbak Naira kesian banget ya. Harus kerja di tempat kayak gini. Maaf.
bersihin ya. Don't touch me, it's dirty. Aduh. Mbak lapar mau makan mie? Mau? Saya siapin ya Mbak ya. Katro, kamu tuh lagi ngapain di sini sih? Emang kerjaan kamu di rumah sakit udah selesai semua? Sampai harus kerja di sini? Hah? Kebetulan Mbak, saya juga sekalian mau pamit. Saya mau bilang kalau mulai hari ini saya udah nggak jadi cleaning service lagi. Dokter Rizal mindahin saya, katanya saya dipindahin ke kafetarian aja untuk jadi tukang cuci-cuci gitu. Apa? Papa aku minta kamu jadi tukang cuci piring? Ya. Aduh, papa udah keterlaluan banget deh, ya ampun. Tenang, Mbak, tenang. Oke. Slow. Manera. Tuh kenapa ya pada kayak ribut-ribut gitu denger aku pindah kerjanya? Oh, aku tahu. Pasti karena Mbak Naira sama Mbak Tiara itu ngerasa kehilangan gitu. Kalau aku udah nggak jadi cleaning service lagi. Ternyata judes-judes kayak begitu. Mereka itu sayang loh sama Tika. Cuman gengsi, kayak dokter kuda. Gengsi tapi sebenarnya sayang. Mama, untung Mama kesini, Ma. Masa Papa ya mindahin anak kamu itu ke kafeteria juga, Ma? Oh no. Plus, dia jadi tukang cuci piring. Sama kayak aku, Ma. Maksudnya apa coba, Ma? I don't know. Bener-bener deh. Papa kamu tuh bikin Mama pusing, tahu nggak? Yuk. Sekarang juga kamu pindah ke kafeteria. Kamu ikut? Saya, Madam. Aduh, Madam. Janganlah, Madam. Madam nggak ngeliat nih kuku saya bagus kayak gini, merah-merah kayak gini. Misalnya kalau nyuci piring juga nanti hancur dong, Madam. Percuma main di pedi. Belum lagi nanti Mas Minho jadi nggak suka sama aku gara-gara kukunya jelek-jelek. Jangan ya, Madam, nggak usah deh. Hei, memangnya kamu bisa tolak saya? Kamu itu hidupnya tinggal ikutin perintah saya aja. Ngerti? Ayo sana. Ya udah deh, Madam. Tapi gaji naik dong, Madam. Kan salon mahal. Naik ya? Duh, berisik deh kamu. Udah deh. Pokoknya kamu tenang aja. Dan bikin si anak kamu itu jauh-jauh dari aku, oke? Ini bisa bahaya. Kalau sampai nanti Atika yang lebih rajin kerjanya dibanding Naira. Dan pasti Papa makin ngebandingin. Tante? Kamu jangan cerita sama siapa-siapa soal semalam ya. Gak boleh ada yang tahu ya. Tante tenang aja. Saya nggak suka gosip kok. Permisi, Tante. Yuk. Sini, Kamu bukannya kerja di restoran ya? Iya, Tante. Kenapa? Mau ada acara? Atau mau bikin arisan? Siapa yang mau arisan? No. Saya mau tawarin kamu jadi konsultan kafeteria di rumah sakit ini. Ya kan? Soalnya Naira dihukum sama papanya karena kejadian tadi malam. Hah? Suruh ngurusin si princess jadi-jadian itu? Oh, gak bener. Terima kasih atas penawarannya, Tante. Tapi nggak usah ya. Karena saya juga ada banyak kerjaan kok. Misi, Tante. Aduh. Siapa dong ya yang bisa jagain si Naira dari si Atika itu? Apa? Jadi Atika sekarang udah pindah ke kafeteria? Tante, setelah saya pikir-pikir, kayaknya boleh juga saya terima tawaran Tante. Saya pengen nyoba juga jadi konsultan di kafeteria Tante. Bener? Oke. Tugas kamu jagain anak saya, ya? Dan bikin dia supaya dia berprestasi di depan papanya. Oke? Hanya itu aja. Saya bayar mahal kok. Iya, Tante tenang aja. Naira pasti akan dibanggain sama Dokter Rizal. Aku nggak akan peduli sama Naira. Yang penting, aku bisa bantuin Atika untuk maju.
Om, ada apa, Om? Tadi malam Naira mabuk. Om mau minta tolong satu hal sama kamu, Sultan. Tolong jaga Naira. Kamu satu-satunya harapan Om yang bisa merubah Naira. Dan Naira memang hanya bisa dihandle orang seperti kamu. Kamu tahu kan, Naira sangat mencintai kamu. Kamu adalah harapan terbesar dari dia. Kamu mau janji kan? Mau jagain dia. Iya, Om. Maaf, Om. Saya harus ke ruang praktek sekarang. Sultan tunggu. Ya, Om. Kamu mencintai Naira kan? Iya, Om. Sultan, kamu itu tulang punggung keluarga. Mama sangat berharap sama kamu. Satu kata saja, iya atau tidak keluar dari mulut kamu, itu sudah merubah semua kehidupan kita. Gue harus menjauh dari Atika. Harus. Gue harus bikin Atika bahagia. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Nak Aryo. Loh, Atika mana? Atika masih kerja di rumah sakit kok, Mbak. Saya datang ke sini sendirian karena ada sesuatu yang pengen saya omongin sama Simba. Ada soal apa tuh, Nak? Kok sepertinya serius sekali? Saya harus ditugaskan di luar kota, Mbak. Untuk waktu 3 bulan. Dan besok pagi harus berangkat, Mbak. Nah terus, rencana pertunanganmu dengan Atika gimana, Nak? Itu dia, Mbak. Saya juga bingung dan sedih. Ya mungkin kita bisa atur ulang lagi pertunangan ini, Mbak. Begitu saya kembali. Maafin saya, Mbak. Maafin saya. Ya, Simba mesti bilang apa? Ya kalau namanya takdir, Mbak. Cepat atau lambat, pasti akan terjadi kan pertunangan itu. Kalau gitu saya pamit dulu, Mbak. Titip Atika ya. Tunggu dulu, Nak. Kenapa Mbak nangis, Mbak? Kamu masih ingat, Tona? Simba pernah cerita tentang masa lalu ibunya Atika. Iya, Mbak. Saya ingat. Simba cuma nggak pingin itu terjadi pada Atika. Nggak pingin kamu pergi, kemudian nggak kembali lagi, Nak Aryo. Seperti dulu, bapaknya Atika. Laki-laki nggak bertanggung jawab itu pamit, terus nggak kembali lagi. Simba nggak mau. Simba takut, Nak Aryo. Tapi... Simba ingat terus peristiwa itu. Gak bisa lupa. Simba sayang sekali sama Atika, Nak Aryo. Saya juga sayang sama Atika, kok, Mbak. Tapi kamu malah mau pergi. Ini karena tugas, Mbak. Ini di luar kuasa saya, Mbak. Simba tahu, Nak. Tapi tolong
Tolong ya nak, tolong. Kamu pegang janji kamu. Jangan sampai nak kembali. Ya, Sima tidak mau Atika mengalami seperti ibunya dulu. Oh. Ya Allah, kalau ini demi kebaikan semua pihak, aku nggak boleh berubah pikiran. Simbah mohon, jangan pernah sakiti Atika ya nak. Dia itu satu-satunya harta Mbah yang paling berharga. Tolong ya nak. Janji nak. Janji nak. Ya. Mbah tenang aja Mbah. Ada banyak orang baik di sekeliling Atika Mbah. Banyak sekali orang yang menyayangi Atika. Atika pasti bisa jaga diri kok Mbah. Jadi Mbak gak usah khawatir. Saya juga pergi nggak akan lama kok Mbah. Jadi saya nggak mungkin Mbah menyakiti si Mbah atau Atika. Apa yang Simbah bisa pegang untuk janjimu ini, nak Aryo? Cincin di jarinya Atika, Mbah. Selama cincin itu masih melingkar di jarinya Atika, Mbah nggak perlu khawatirin aku ya, Mbah. Saya pamit, Mbah. Tolong jaga Atika. Assalamualaikum, Mbah. Cuma 3 bulan ya, nak. Jangan lupa ya, nak. Dan aku harap dalam jangka waktu 3 bulan, Fahri udah berhasil menggantikan aku untuk selamanya.